Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak bapak. Sehat? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sabtudin? Gimana? Udah sehat? Karena minggu yang lewat Sabtudin tidak hadir ya? Ya. Oke, alhamdulillah lah, syukurlah kalau udah sehat. Ya, materi kita hari ini membahas tentang kriteria gambar jaringan irigasi. Yang kita bahas apa? Kriteria gambar jaringan irigasi. Oke, sebelum kita lanjut ke materi kita, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Ya, seperti biasanya berdoa dipimpin oleh Edo. Silakan Edo, pimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita masuk ke materi kita, Bapak akan bertanya seperti biasanya. Bapak bertanya, pelajaran kita minggu yang lewat tentang apa coba? Konstruksi bangun air. Laporan konstruksi, laporan mingguan. Laporan apa lagi? Berapa laporan yang Bapak jelaskan? Ada laporan harian, ada laporan bulanan, ada laporan mingguan, dan ada laporan harian. Ada laporan mingguan. Oke, yang Bapak bahas minggu yang lewat tentang laporan mingguan. Ya, di sini Bapak tunjuk Rudi. Apa yang diingat Rudi materi kita minggu yang lewat? Ya, terus apa lagi? Ya. Ada lagi yang lain yang bisa menambahkan jawaban dari Rudi? Ada lagi? Ya, Ardiansah. Coba, Ardi. Ya, mendekatilah jawaban kalian. Itu laporan mingguan. Kalau laporan bulanan, coba, siapa yang masih ingat materi minggu yang lewat tentang laporan bulanan? Ayo. Laporan bulanan. Ya, mendekati. Ya, siapa yang bisa? Ayo, angkat tangan. Oke. Laporan bulanan adalah kombinasi laporan harian, mingguan, itulah digabungkan menjadi laporan bulanan. Di mana laporan bulanan ini laporan yang efektif, hari yang efektif, itulah dikumpulkan. Oke, di sini kita masuk materi kita, kriteria gambar jaringan irigasi. Di sini ada beberapa poin yang Bapak jelaskan apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita menggambar jaringan irigasi. Pertama, perencanaan jaringan irigasi. Kita harus merencanakan jaringan irigasi ini. Bagaimana kita merencanakan? Yang kedua, kita harus bangunan utama. Kita harus rencanakan di mana bangunan utama. Yang kedua di sini bangunan. Yang ketiga parameter bangunan. Yang keempat peta tersier. Yang kelima standar pembangunan. Yang kelima standar penggambaran. Oke. Itulah ada 6 atau 7 tadi yang Bapak sampaikan. Dan di sini harus kita pahami bagian kriteria perencanaan mengenai standar penggambaran yang dimaksudkan. Di sini ada 3. Pertama, peta topografi. Yang kedua, peta tata letak. Yang ketiga, peta geologi. Pada tenaga teknik yang digunakan gambar dalam bidang pekerjaannya antara lain 1. Ahli
topografi, membuat peta-peta topografi. Yang kedua, ahli geologi. Ya, ahli geologi di mana yang melakukan pekerjaan penyidikan geologi dan perencanaan yang bertugas merencanakan pekerjaannya. Itulah tugas perencanaan. Juru gambar yaitu yang membuat gambar-gambar. Sedangkan pengawas di lapangan dialah yang mengawasi pekerjaan dari batu pertama sampai selesai. Itulah bagian dari pengawasan. Baru yang terakhir di sini kontraktor yang melaksanakan pekerjaan. Berarti ada pengawas, ada juga kontraktor. Ya. Kontraktor udah kita bahas ya, apa aja pekerjaan kontraktor. Kontraktor tidak harus Bapak sampaikan lagi di sini. Di sini kita fokus ke kriteria gambar jaringan irigasi. Oke, sebelumnya apa itu jaringan irigasi? Siapa yang tahu apa itu jaringan irigasi? Ya, siapa yang bisa angkat tangan? Apa itu jaringan irigasi? Jaringan itu apa? Jaringan. Tadi kriteria apa tadi? Kriteria ciri-ciri. Kalau jaringan irigasi, oke. Jaringan irigasi adalah satu kesatuan saluran dan bangunan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi melalui dari penyediaan, pengambilan, pembagian, dan penggunaannya. Jadi di sini ada pengambilan, ada pembagian, ada pengaturan. Oke, itulah salah satunya arti atau penjelasan tentang jaringan irigasi. Nah, di sini kita tidak fokus ke jaringan irigasinya. Kita di sini karakteristik gambar jaringan irigasi. Berarti kita di sini apa saja karakteristik gambar jaringan irigasi. Di situ kita perdalam di sini ya. Oke. Bapak lanjut. Agar supaya semua orang lain bisa saling mengerti di bagian gambar jaringan irigasi ini, maka dibutuhkan suatu standar untuk semua tampakan yang diperlukan pada gambar-gambar tersebut. Setelah menyelesaikan pekerjaan lapangan yang terdiri dari penciptaan datar dan pengukuran, ahli topografi harus mencantumkan semua hasilnya pada peta. Berarti setelah ke lapangan, survei ke lapangan, mengambil data ke lapangan, ahli topografi harus menggambarkan hasilnya ke peta. Semua harus diusahakan selengkap mungkin. Peta yang ia buat menggunakan skala tertentu. Berarti peta itu harus menggunakan dengan skala. Kalau tidak pakai skala, kita tidak bisa mengukur. Coba, ada nggak di sini yang bisa mengukur jarak tanpa skala? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Bapak kasih uang 100.000 kalau dia bisa mengukur jarak tanpa skala. Ya, jarak wilayah yang cukup luas. Berarti apa? Berarti skala itu sangat menentukan. Oke, kita lanjut. Semua harus diusahakan selengkap mungkin. Peta yang ia buat menggunakan skala tertentu. Dan pada skala itu ia tidak mungkin untuk menggambarkan skala sesuatu persis seperti apa yang ia temui di lapangan. Oke. Tidak mungkinlah si peneliti atau survei yang ke lapangan menggambar skala apa yang dia lihat di lapangan dan apa yang dia gambar. Itulah skala. Skala itu adalah perbandingan jarak di lapangan sama di gambar. Oke, di sini Bapak tidak membahas skala karena Bapak sudah anggap kalian semua paham dengan skala karena ini materi kita waktu kelas 1 ya, di gambar teknik tentang skala. Oke, lanjut. Jadi di sini
maka ia harus menggunakan simbol-simbol garis dan arsiran untuk menggambar di jaringan irigasi ini, untuk menggambar gambar jaringan irigasi ini. Dia harus menggunakan simbol-simbol atau arsiran yang menandakan suatu bentuk yang di lapangan. Misalnya sebuah sungai yang lebar dapat digambarkan dengan 2 garis yang kemungkinan tepinya sungai. Tetapi sebuah sungai cukup digambar dengan 1 garis. Tetapi pada berskala kecil, bangun itu hanya akan ditunjukkan dengan sebuah titik. Begitu juga sebaliknya. Apa artinya? Ketika kita menggambar jaringan irigasi, yang perlu kita dapatkan harus ada data kita, harus valid. Harus sudah ada semua pendukung-pendukung yang kita perlukan, sehingga kita bisa menggambar di, ya katakanlah di laptop dengan pakai AutoCAD, atau di kertas A1 atau A0 dengan meja gambar. Oke. Waktu kita tidak banyak lagi. Siapa yang kira-kira yang masih bingung, bukan bingung, maksudnya yang bertanya. Oke. Mungkin waktu kita tidak cukup lagi karena kita udah bel, Bapak dengar, udah istirahat. Jika ada pertanyaan yang masih merasa kalian kurang pas penjelasan Bapak tadi, karena waktu kita cukup singkat, jadi Bapak silahkan nanti sama kalian, atau untuk bertanya di kantor pun jadi, besok pun jadi, terserah kalian ya. Akhirnya Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.